Baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian tuntutan dari permohonan uji materil atau judicial review atas Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan oleh partai buruh, organisasi buruh, dan buruh atau pekerja atau karyawan. Pertanyaannya, tuntutan apa aja sih yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK ini? Simak video ini sampai habis. Jadi ceritanya, Partai Buruh atau Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan dua orang pekerja atau buruh atau karyawan yang bernama Mamun dan Ade Triwanto mengajukan permohonan uji materil atau judicial review sebagaimana terdaftar dalam perkara nomor 168 garing PU 21 Romawi tahun 2023 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Jadi setelah melalui proses persidangan, akhirnya Majelis Hakim MK yang sebelumnya memeriksa dan mengadili perkara judicial review tersebut memberikan putusan yang pada pokoknya agar pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah atau dalam hal ini DPR juga, untuk segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Alasannya apa? Karena MK menilai atau berpendapat ada kemungkinan antara Undang-Undang Nomor 13 tahun 2023 tentang ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja saling tumpang tindih. Jadi bingung kalau kita menggunakan hukum ketenagakerjaan mau pakai undang-undang yang mana, khususnya terkait dengan aturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sudah diubah baik berupa pasal atau ayat. Jadi di sini sulit dipahami oleh masyarakat umum atau masyarakat awam, termasuk para pekerja atau karyawan atau buruh. Artinya, kalau permasalahan ini dibiarkan terus-terusan atau berlarut-larut dan tidak segera dicari jalan keluarnya, aturan hukum tentang ketenagakerjaan di Indonesia itu bisa menjadi tidak jelas. Dampaknya, ada ketidakpastian hukum atau bahkan mungkin ketidakadilan hukum yang bisa berkepanjangan. Jadi, ketidaksinkronan materi atau substansi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada saat ini harus diurai atau ditata ulang dan segera diselesaikan. Jangan sampai masyarakat kemudian dibuat bingung dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas satu persatu terkait permohonan yang dikabulkan oleh MK tersebut. Jadi, ada beberapa tuntutan yang dikabulkan oleh MK menyangkut tentang permohonan uji materil atau judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau yang biasa kita sebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama, menyangkut tentang penggunaan tenaga kerja Indonesia. Jadi, tenaga kerja asing bisa dipekerjakan di Indonesia hanya saja dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu, sesuai dengan kompetensi dari jabatan yang akan diduduki oleh si tenaga kerja asing tadi. Artinya, dalam melakukan pekerjaan di Indonesia, harus diutamakan adanya penggunaan tenaga kerja Indonesia. Lalu yang kedua, menyangkut tentang jangka waktu karyawan kontrak atau yang biasa kita kenal dengan PKWT. Jadi terkait dengan pengaturan jangka waktu karyawan kontrak atau PKWT yang saat ini sudah berjalan, hanya boleh paling lama 5 tahun, termasuk kalau ada perpanjangan dari PKWT atau karyawan kontrak sebagai dasar perjanjian kerja. Lalu yang ketiga, menyangkut tentang jenis pekerjaan
yang bisa dijadikan karyawan kontrak atau yang kita kenal juga dengan istilah outsourcing. Jadi, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa menteri harus menetapkan jenis-jenis pekerjaan apa aja yang bisa dijadikan karyawan kontrak atau outsourcing dalam perjanjian alidaya. Jadi, perusahaan pemberi kerja mempunyai standar yang jelas tentang jenis pekerjaan yang bisa di-outsourcingkan, termasuk tentang apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam praktek alidaya, sehingga hal ini diharapkan bisa meminimalisir timbulnya konflik atau sengketa atau persoalan hukum di kemudian hari. Karena semua sudah jelas diatur, dan kalau masih dilanggar juga, maka perusahaan sebagai pemberi kerja bisa terkena sanksi dari instansi ketenagakerjaan. Lalu yang keempat menyangkut waktu hari kerja. Untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum, dalam putusan ini MK menegaskan bahwa waktu kerja adalah 5 hari kerja dalam 1 minggu atau ada 2 hari libur. Jadi tidak boleh lebih. Artinya kalau lebih maka harus ada kompensasi yang diberikan oleh perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja atau karyawan seperti upah lembur. Lalu yang kelima menyangkut tentang upah atau gaji. Upah atau gaji harus mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja atau karyawan atau buruh dan keluarganya secara wajar. Baik itu menyangkut makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Dengan catatan, pemberian upah atau gaji tersebut itu harus proporsional. Artinya, harus sesuai dengan kontribusi dari tenaga kerja atau karyawan atau pekerja dengan memperhatikan kepentingan perusahaan atau pemberi kerja dan pekerja atau karyawan, serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja atau buruh atau karyawan dan keluarganya. Selain itu, MK juga menegaskan upah minimum sektoral harus diberlakukan karena pekerja sektor-sektor tertentu itu memiliki karakteristik dan risiko pekerja yang berbeda-beda, tergantung tuntutan pekerja yang lebih berat dan spesialisasi yang diperlukan. Lalu yang keenam menyangkut tentang Dewan Pengupahan. MK menghidupkan lagi peran Dewan Pengupahan yang sebelumnya sudah dihapus di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga penetapan kebijakan upah ke depannya tidak lagi hanya ditaruh sepihak di tangan pemerintah pusat. Lalu yang ketujuh menyangkut tentang adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK atau yang kita kenal juga istilah dengan adanya pemecatan dari perusahaan. Jadi MK menegaskan perundingan bipartit atau sengketa atau perundingan antara perusahaan dan pekerja terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK harus dilakukan secara musyawarah mufakat. Artinya kalau mentok, PHK hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Jadi perusahaan dengan adanya putusan ini tidak bisa main PHK sembarangan lagi. Lalu yang kedelapan menyangkut tentang uang penghargaan masa kerja. Pengaturan soal hitungan uang penghargaan masa kerja di dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah nominal batas bawah atau minimum. Jadi MK menegaskan pasal 156 ayat 2 dalam pasal 81 angka 47 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak maknai upah tersebut paling sedikit atau minimum. Lalu yang kesembilan menyangkut tentang perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia sehingga bisa atau dapat dimengerti oleh para pihak, baik perusahaan selaku pemberi kerja maupun pekerja atau karyawan atau buruh selaku pekerja. Lalu yang 10 menyangkut hak pekerja yang didahulukan. Jadi hak lainnya dari pekerja atau buruh harus didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferensi kecuali para kreditur
pemegang hak jaminan kebenaran atau para kreditur separatis. Jadi, itulah sebagian tuntutan dari permohonan uji materil atau judicial review yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK yang baru saja diputus baru-baru ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Salam dari saya.